Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah riset operasi. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan kedua, kita akan melanjutkan materi yaitu mengenai pengantar program linear. Kalau di pertemuan pertama kita sudah mengetahui dasar-dasarnya, di sini kita akan mencoba untuk memodelkan permasalahan yang ada ke dalam bentuk program linear. Jadi nanti yang akan dipelajari pada pertemuan ini yang pertama mengenai program linear, dan yang kedua bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi kita akan di sini menyelesaikan dengan menggunakan grafik. Gitu. Oke, yang pertama kita akan memulai mengenai persamaan di program linear. Oke, kita langsung masuk ke materi program linear, di mana minggu kemarin kita sudah belajar ya tentang persamaan linear, sistem persamaan linear, pertidaksamaan linear, sistem pertidaksamaan linear. Nah, pada pertemuan kali ini kita membahas program linear, di mana program linear ini adalah suatu teknik dari riset operasi untuk memecahkan permasalahan optimasi dengan menggunakan persamaan dan juga pertidaksamaan linear dalam rangka untuk mencari pemecahan yang optimal dengan tetap memperhatikan batasan-batasan ataupun kendala-kendala yang ada. Jadi, pada kasus optimasi ini, kita harus memahami 3 hal yang memang harus ada. Yang pertama yaitu fungsi tujuan, di mana fungsi tujuan ini adalah fungsi yang akan kita maksimalkan ataupun yang akan kita minimalkan. Misal, kita punya fungsi tujuan itu Z sama dengan 20x1 ditambah dengan 25x2. Misal kita ingin meminimalkan fungsi Z ini, jadi kita punya minimum Z sama dengan 20x1 ditambah dengan 25x2. Komponen yang kedua yaitu berupa variabel keputusan. Nah, berdasarkan contoh fungsi tujuan tadi, Z sama dengan 20x1 ditambah 25x2, kita punya dua variabel keputusan yaitu x1 dan juga x2, di mana untuk x1-nya misal adalah banyaknya mobil kecil dan x2-nya adalah banyaknya mobil besar. Komponen yang ketiga yaitu berupa fungsi kendala. Contohnya adalah x1 ditambah dengan x2 kurang dari sama dengan 20. Nah, kemudian solusi grafis masalah pemrograman linear dua variabel. Jadi, setiap kita punya program linear yang hanya memiliki dua variabel, kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan grafis. Jadi, seperti biasa kita akan menggambar dulu garisnya, kemudian kita akan melihat batasan-batasan yang ada. Misal di sini saya punya dua pertidaksamaan linear. Yang pertama yaitu 2x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 6 dan 2x1 ditambah 3x2 lebih dari sama dengan 6. Yang pertama, kita ubah dulu bentuk persamaan 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 6 menjadi x2 sama dengan 2 min 2 per 3 x1. Ini sebenarnya untuk mempermudah saja. Nah, kemudian kita cari titik potong yang pertama jika x1-nya 0, x2-nya 2, kemudian jika x2-nya 0, x1-nya adalah 3. Jadi kita punya dua titik, yang pertama titik 0,2 dan yang kedua adalah titik 3,0. Nah, seperti gambar di samping, kita sudah punya garis x2 sama dengan 2 min 2 per 3 x1, di mana untuk pertidaksamaan pertama, yang ini, 2x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 6, itu adalah daerah yang ada di bawah garis x2. Nah, kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua yaitu 2x1 ditambah 3x2 lebih dari sama dengan 6, itu adalah daerah yang ada di atas garis x2. Sebagai contoh, nah, di sini kita punya suatu kasus mengenai daerah parkir.
Jadi di sini diketahui bahwa luas daerah parkir itu sebesar 1760 meter persegi, di mana untuk luas rata-rata mobil kecil itu 4 meter persegi dan mobil besar itu 20 meter persegi. Untuk daya tampung maksimum kendaraan itu 200 kendaraan. Jadi di dalam luas daerah parkir ini hanya bisa menampung maksimal 200 kendaraan. Dan untuk biaya parkir mobil kecil itu 1.000 per jam dan untuk mobil besar adalah 2.000 per jam. Jika dalam 1 jam terisi penuh dan tidak ada kendaraan yang pergi dan datang, maka hasil maksimum dari tempat parkir adalah yang pertama, kita akan memperoleh fungsi tujuan. Di mana fungsi tujuan ini kita punya Z sama dengan 1000x1 ditambah dengan 2000x2. Kenapa kita punya fungsi tujuan 1000x1 ditambah 2000x2? Itu karena di sini hasil maksimum dari tempat parkir. Nah, karena biaya parkir untuk mobil kecil itu 1.000 per jam dan untuk mobil besar 2.000 per jam, maka kita punya fungsi tujuan yang akan kita maksimalkan adalah Z sama dengan 1000x1 ditambah 2000x2, di mana x1-nya ini adalah banyaknya mobil kecil dan x2-nya adalah banyaknya mobil besar. Nah, kemudian kita punya fungsi kendala. Yang pertama, daya tampung maksimum luas daerah parkir itu hanya 200 kendaraan. Jadi, luas daerah parkir ini tidak bisa menampung lebih dari 200 kendaraan. Sehingga kita punya fungsi kendala X1 ditambah dengan X2 itu kurang dari sama dengan 200. Fungsi kendala yang kedua, kita punya luas daerah parkir itu sebesar 1760 meter persegi. Dan untuk rata-rata mobil kecilnya itu 4 meter persegi dan mobil besar 20 meter persegi. Jadi 4x1 ditambah dengan 20x2 itu kurang dari sama dengan 1760 karena kita hanya punya luas daerah parkir 1760 meter persegi gitu. Jadi tidak mungkin melebihi 1760 meter persegi. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama seperti biasa kita cari titik potong terlebih dahulu. Jadi tadi kan kita punya pertidaksamaan X1 ditambah dengan X2 itu kurang dari sama dengan 200. Nah, kita ubah X1 ditambah dengan X2 sama dengan 200. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk X1 sama dengan 200 min X2. Kemudian pertidaksamaan yang kedua, kita punya 4x1 ditambah 20x2 itu sama dengan kurang dari sama dengan 1760. Kita ubah ke dalam bentuk X1 sama dengan 440 min 5x2. Kemudian kita gambar, kita cari titik potongnya, kemudian kita gambar dan diperoleh gambar seperti ini. Jadi untuk persamaan yang pertama yaitu yang X1 sama dengan 200x2 itu, nah garis yang ini di pertidaksamaan tadi di fungsi kendala kita punya X1 plus X2 kurang dari sama dengan 200 sehingga daerahnya itu di bawah garis 200 min X2. Nah, kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua kita punya tadi pertidaksamaannya 4x1 ditambah 20x2 kurang dari sama dengan 1760. Sehingga untuk garis yang kedua yaitu X1 sama dengan 440 minus 5x2. Untuk daerahnya juga di bawah garis X1 sama dengan 440 min 5x2. Nah, kemudian kita punya 4 titik. Jadi untuk daerah yang dari dua garis kita punya 4 titik. Jadi titik pertama yaitu titik 0,0, titik kedua yaitu titik B 0,88, titik C adalah titik 140,60, titik D adalah 200,0.
Nah, kemudian titik-titik tersebut kita akan mensubstitusikannya ke fungsi tujuan. Nah, di sini kita punya fungsi tujuan Z sama dengan 1000x1 ditambah 2000x2. Kita masukkan nilai x1 dan x2-nya. Kemudian kita peroleh nilai maksimum dari Z itu ada di titik C, yaitu 140,60. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa hasil maksimum dari tempat parkir selama 1 jam terisi penuh itu adalah 265.000. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.